saja. Betul tidak? Sekarang mak cakapnya sudah kaya, sudah jadi tokeh, sudah punya mobil. Ada pasti. Saya contoh itu. Maaf, almarhum Uli Buah yang susah tu, pernah tertangkap di Malaysia. Ya, mengawali. Ada begitu. Kawan saya salam. Ustaz, kalau saya begitu standar doang saja. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sedikit ini ilustrasi, Bu. Kenapalah ada kan bilang laki-laki ini cepat meninggal daripada perempuan atau meninggal suami daripada istri. Jadi rupanya jawapannya adalah memang laki-laki ini selalu dipres begitu. Ya, sedikit sekarang gerak kerja bang, anak 2 bang, anak 3 bang, kerja bang, teruslah. Asal diumumkan pagi-pagi kang yang meninggal laki-laki. Maka Bu ikut doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim dalam berdoa? Walaupun kita nak minta kayu, ya Allah ya Rabb, yang kira-kira maknanya kayokan aku, akan kutolong agamamu. Makanya boleh kita minta kayu sama Allah. Kadang kita tidak, Bu, minta kayu kita sama Allah. Waktu susah bukan main kita taat sama Allah. Begitu kayu mulai naik usaha, mulailah lupa sama Allah. Ya, Pak kata saya Jainuddin MZ, masjid pun tak nampaknya lagi. Tak nampaknya masjid, dilewatinya saja. Mana masjid kata? Tak nampak lagi. Ya, itulah penyakit kita. Maka apa kata Ibnu Abu Hazir dalam kitabnya, kulli bi nikmatillah la taqarrabu minallah ya baniyah. Apa pahamnya? Setiap nikmat rezeki yang bertambah tapi hamba tidak dekat dengan Tuhannya, maka itulah orang yang paling celaka, kata beliau, kata Imam Abu Hazir. Saya ulangi lagi. Kulli bi nikmatillah la taqarrabu minallah fahiya baniyah. Setiap nikmat rezeki yang bertambah, ya, tapi hamba tersebut tidak makin dekat dengan Allah, dengan Tuhannya, maka itulah tanda-tanda orang yang paling celaka. Hati-hati dulu. Ya. Makin bertambah rezeki awak, makin bertambah pangkat awak, makin bertambah kehidupan awak, makin sukses kehidupan awak, tapi bukan makin dekat sama Allah, makin jauh, maka itu adalah tanda-tanda orang yang paling celaka. Maka hati-hati kita, Bu. Apa contohnya, Ustaz? Kalau dulu awak masih map cakapnya, masih belum ada kereta, ondak lagi berjalan kaki kamu solat bayar. Hujan-hujan nak tahankan bapayung sama bapak tu. Kalau biasanya berdua di atas, ini bapayung di bawah payung. Udahlah naik sikit pangkat, naik sikit jabatan, mulailah balik mobil. Hujan, biasanya rajin solat pakai kendaraan, kena kendaraan pula baru dicuci. Ayolah berangkat kita, dek. Udahlah bang, baru dicuci bang. Abang fikir bang, 50,000 sama kita mencucikan itu bang. Tak barang dia makan mobil. Tengok. Banyak bagi banyak. Takut kalau dulu masih susah wak. Kaki ni naik botnya kita, naik botis. Sanggup orang kampung dulu tengok yang jauh-jauhan sekarang. Dulu bukan sekarang, dulu kita yang solat berjamaah. Dulu kan langka lagi masjid. Berapalah masjid. Bak kata orang tua saya, orang tua dulu babangkah-bangkah kamu solat, kamandok saya, Bu, ya. Kamandok saya babangkah-bangkah. Ya, sekarang udah sodap. Tinggal gas saja. Dulu kereta pakai gigi, sekarang tak bergigi, macam anak bayi. Apa itu namanya? Matic. Tinggal gas saja. Itu pun payah. Pati kata Allah, ya, dikatakan oleh Abu Hazir, ya, makin setiap nikmat rezeki yang bertambah, tapi kau bukan makin dekat sama Allah, malah makin jauh, itulah tanda-tandanya kau orang yang paling celaka. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu, Jang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi ungkapan dari Imam Sufyan Asy-Tsauri dalam kitabnya. Ya. Apa itu, Bu? Ini dengarkan baik. Tidak ada yang paling baik, kata beliau, merendahkan diri ketika kaya kepada orang yang miskin. Tidak ada yang paling baik
tidak ada yang paling baik merendahkan diri kita ketika kaya terhadap orang miskin. Ini borat ini, Bu. Kalau kita kang sudah punya kedudukan, hatikan aja. Kalau kita kang sudah naik posisi kita, Bu, biasanya dulu kalau masih sedang-sedang saja suami awak lah katakan, keluarga awak mau menyapa, Waalaikum, Kak. Tapi kalau sudah naik kendaraan O4 mulailah, Bu, tutup kaca. Tutup kang payah kita. Suruh kang singgah kah? Mak ceritanya tu payah gitu kah? Dia begitu. Lupa. Naik hidungnya kan maling. Naik hidungnya ya. Naik hidung. Cuma, Bu, hebatnya orang ya. Tengok juga dulu. Antah hantunya dia tidak. Kalau masih jijaknya kaki manusianya itu bayar. Tak hantu tu. Ya. Kemudian apa kata Imam Sufyan As-Tsauri? Terbaliknya, Bu, tidak ada orang yang paling buruk kita inilah merendahkan orang miskin ketika kaya. Jadi perbuatan yang paling baik adalah merendahkan hati kita ketika kaya daripada miskin. Banyak itu, Bu, banyak juga nya. Kaya dia tapi Honda hatinya. Honda dia masih memenuhi undangan saudara-saudaranya, jiran-jirannya yang tiada tadi, yang tak ada apa-apa. Ada begitu, ada. Tapi faktanya hari ini di kita ni, Bu, kalau ada maunya, kalau dia nak caleg, maulah mulai dia nak undang-undang sama awak bayar. Tapi kalau tak caleg dia besok mulailah. Kita telefon pun dia tak diangkatnya. Lewat pun dia ditutupnya kaca sepian. Kaca mobil. Pak Puak tak kenal ya. Banyak tu kalau bertambah harta, bertambah kedudukan, ya. Sejauh-jauh kan bertambah ilmu, kau melantam awak. Ya kan? Kawan awak tu pula dia tambatan aliyahnya, awak S1, S2, S2 kan? Mulailah puak-puak tak kenal itu, Bu. Ada yang begitu, Bu. Udah berhadapan-hadapan. Puak-puak dah menghitung bintang. Padahal bintang mana siang-siang. Ya kan? Itu tadi ilmu, itu ilmu. Puak-puak tak nampak. Ada yang begitu nak datang dia. Puak-puak dah mencari duitnya jampak. Padahal mana menghindar ini. Ibu-ibu sana ya, ibu Usin tak ada gitu. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar mengaji apa cerita? Mengaji di ini pengajian kita ni muslimin. Pengajian muslimin jadi berapa hari ini? Udah tadi. Iya udah. Anak ibu akan ambil cepat ya. Cepat. Jam 4 paling lama. Cepat ya. 2 lomba. Kalau tak apa minta tolong sama si Haris. Baik nanti Haris buatkan. Haris, Pak Haris. Iya ya. Ya. Sepah ni. Pandi apa ini hari ni? Zikir ya? Iya. Di mana? Pagi. Waktu itulah bayar tak ada. Mengaji sama mengaji gitu ya. Iya. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan. Ada juga lagi ungkapan ini, Bu. Termasuk juga kisah dikatakan. Ada kisah saya tambahkan ini. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim bertandang lah bilang dulu, berkunjung ke rumah anaknya Ismail alaihissalam. Di situ Nabi Ismail sudah berumah tangga. Tapi Nabi Ismail ketika didatangi oleh ayahnya Ibrahim tidak ada, mungkin sedang berdakwah atau sedang pergilah di luar. Siapa lah menyambut Ustaz? Istrinya lah menyambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kan juga awak dalam kisah itu dikatakan istrinya ni tak kenal itu mentuanya. Kan juga saja. Mungkin dia beda pemahaman dia. Di situ katanya Nabi Ibrahim bertamu dan menanyakan ke mana suami kau? Sedang bekerja pada saat itu, dikatakan dalam bekerja atau berdakwah gitulah. Macam mana rumah tangga kamu? Begitulah bahasa Tanjung Balainya. Tapi istrinya menjawab, kami dalam keadaan min syarrin. Rumah tangga kami dalam keadaan tidak baik. Maksudnya bukan batongkah, artinya susah, sulit. Lagi sulit, Bu, kehidupannya. Mungkin Covid ada dulu di sana. Kalau kita Covid-19 orang tu tak pisang Covid gitu lah. Diceritakan adalah sama Nabi Ibrahim. Dan kata, apalah pesan Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail? Dengarkan baik-baik. Li qaumim atabata babik. Jadi nanti kalau pulang suami ente, suami kau,
Posankan sama suami kau posan yang kusampaikan ni. Suruh digantinya palang pintu ni. Ganti bininya belum. Jadi pendek cerita pulanglah Nabi Ibrahim. Padan tadi menantunya tak kon lalu sama mentuanya. Pendek cerita pulang Nabi Ibrahim, tak berselang lama pulang Nabi Ismail. Pulang Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya lah. Nabi Ismail pulang ke rumah istrinya, kan begitu. Jadi lantas Nabi Ismail bertanya, apa kabar dek, sehat bang? Adanya tadi kira, itulah Nabi itu pula. Nabi itu memang dia dapat bisikan sudah. Ada kira-kira tadi datang orang bertandang. Ada bang, ada. Siapa? Tinggi-tinggi orangnya bang. Tinggi-tinggi orang bang. Nabi kata, apalah kira-kira posannya dek? Katanya begini bang, posankan sama suami kamu, aku datang. Ya, bilang sama suami kau, lihomi atabata babik, ganti palang pintu ni. Ismail sudah bisa menyimpulkan. Biar tahu aja kau adik, adik sayang, itu yang nan datang tu ayahku mentua kau. Tak kau nak kau buat sama mentua kau. Kan? Jadi apa posan tadi? Disuruhnya aku makna mengganti palang pintu itu, disuruhnya aku menukar tambahkan kau ke dialek. Apa pahamnya bang? Kenapa? Karena kau istri yang tak tahu menutupi aib keluarganya. Wah, ngeri nih bu. Dalam makna ini bu. Dalam ini kan bu, dalam kan? Jadi artinya apa? Jangan pernah kita ceritakan persoalan rumah tangga kita sama orang. Walaupun sama mertua awak. Walaupun sama mak ayah awak. Makanya pula dulu apalah makna ada saksi itu kan. Itulah mendamaikan. Makanya kalau kita berseteru, bu, panggil saksi masing-masing. Kalau bertingkah laki awak, panggil saksi dia. Kalau bertingkah awak, dipanggil suami awak, saksi awak. Begitu dia. Kawin dulu. Alamak. Waktu kawin awak. Ya, kalau mati pula saksinya, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Tunggu Ustaz, mengajar aku Ustaz. Yang tak habis kajiku. Ya, tadi ya. Di PB udah ada. Aku lagi di sini. Ustaz Fahmi ni baik. Tapi itu juga laki. Susah itu. Ustaz materiku. Jadi bu, mengapa begitulah nak sekarang? Udah berumah tangga pun, asalkan ada persoalan mengadu, teleponlah. Ya, saya pun dah begitu bu. Zaman-zaman COVID dulu, banyak job kan banyak tak masuk kan, terbatas lah. Apalagi puasa bu, mana ada lagi kan, bajak-ajak orang sembayang tu. Apalagi di Medan Gotong tu, gawat usah-usah tu cong. Ya, kita tanya kakak awak lah, tanya kakak dari Medan itu pula sebagai orang tua awak, macam mana ya? Jangan nak bilang kan susah begini, ikut dah biasa susah. Ya kan? Anak sekarang tidak, udah berumah tangga pun tetaplah mengadu. Bertelepon, "Mak, tolong kami, Mak. Tolong Mak, rumah sewa kami dah 2 bulan lagi, Mak. Tolong kami, Mak. Tolong Mak." Tak lalu kami lagi, Mak. Tak lalu kami, Mak Inayah. Itulah. Ya, tolong nak tolong. Kasihan awak ke orang tua awak tu. Dari nang coach awak di bolonyo, kan? Disekolahkannya, tua pun dia tak boleh lagi istirahat. Tetaplah awak mengadu sama dia. Itulah salah. Itulah tadi kata Nabi Ibrahim. Padahal kau kaji-kaji bukan apalah mengocor kali istrinya pala. Cukup itu begitu. Singkat sajanya, kami dalam keadaan sulit. Tapi itulah orang dulu bercakap simple tapi pasti kan begitu. Bukan pastel. Kok sekarang tidak. Sulit kami lah mak, tolong mak, kirimlah mak. Menantu mak udah lama tak kerja mak, tengoklah mak angin kencang mak. Di pikiran waktu juga stres. Maka itu bu. Begitu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Mengapalah Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar menyandang gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ini lagu nak kita raih. Yang ketiga, wa ma ta'addaitu wa tahazzaitu illa bidaifin. Apa pahamnya Ustaz? Apa maknanya? Nabi Ibrahim bu tak mau makan siang, makan malam kalau tidak bersama tamu. Masya-Allah. Dia kalau makan bu dipanggilnya itu tamu. Paling kocik dipanggilnya anak yatim, orang miskin. Tak mau makan sendiri. Ya, mari.
Kita hari ini nan takutan menerima tamu. Umumkan ibu nikah minggu depan. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Ibu-ibu yang dimati Allah, minggu depan kita wirid Yasin di Selasa Muslimin di rumah Bu Ani. Alah kakak, jangan laku kakak. Mikir kakak. Anggota 60. Anggota 60, daging 4 kilo. Lontong, ayam. 60 anggota kak. Ada yang bawa anak 10, bawa cucu 5. Mikir. Takut kita menerima wirid Yasin ini. Takut. Ada Bu Ani sini, ada. Iya. Dan takutan gitu. Jangan laku kakak, lain dulu kak. Kami takut pula, giliran menerima. Kita lagi oleng ini, pikir kakak. Ini semua mahal, bahan mahal ini. Hari minggu tu aku belanja nang gawatan. Ya, salingkan stresnya waktu. Ya, na murahan bahan dipajak. Murah. Rupanya mahalnya. Pikir betul murah. Kan? Udah mahal tak ada pula bahan, betul tak kan? Rupanya menyindirnya waktu baju. Golah awak. Jadi itu dia. Jangan takut kita, terima saja. Maka ya Bu, ada kadang perwiritan nih. Dikasihnya ketentuan. Tak boleh pakai makan-makan. Kami begitu dulu di SKMI kami. Tidak boleh makan-makan, merepotkan. Bubur podas saya lah. Bubur kacang. Sampai anak-anak ni lah. La ilaha illallah. Datang anak-anak saya mana. Dia ubah-ubahnya lah tahlil. Bubur kacang pun jadilah. Ya Allah ya. Itu yang nak ada. Iya, itulah penyakit. Malam pertama tak ada. Malam ketiga baru ada orang. Begitu mangkat tahlil laman dia wak jaka, awak tahlil. La ilaha illallah. Orang tu dirubahnya. Bubur kacang pun jadilah. Kalau tak ada bubur kacang yang sodih lah kata. Ya Allah ya. Jadi mak ya, makanya itu tadi bagus itu kebijakan tu. Tak boleh dirato harus bubur kacang kan standar lagi. Itu ajalah bakal ada basi banyak anak pun lah. Itulah Kang, tak pikul juga lah. Kan tadi diumumkan mikir kakak tak lalu nikah anggota 60. Belum lagi Kang Adi tukang oci itu membawa anak 10 orang. Belum lagi ada ikan balanak, ikan cencau, membawa cucu dia. Mikir kau bahan-bahan mahal ini tak jadi amna meri. Takut tadi. Padahal yakin dan percaya Bu, tamu itu membawa rezeki ke rumah. Makanya Bu, dalam tambahan kitab yang lain ya ada syarat-syarat bertamu, dengarkan ini. Yang pertama, kalau ada yang bertamu di rumah awak, suguhkanlah dulu yang lembut-lembut. Ini kahang, awak mengkasih kang tamu kahang, yang koras-koras. Ya kan? Kalau yang bertamu tu kira-kira 50 tahun ke atas, jangan kasih makan kacang. Ini kan yang bertamu, wirid-wirid Yasin Muslimin, dikasih makan kacang. Dikasih makan roti ketawa, patah lagi ini. Kan? Begitu tadi. Saya Bu korban juga ini Bu. Kalau orang tua saya dulu kan musim namanya Lailatul Bakar ya kan. Awak Lailatul Qadar, omak Lailatul Bakar. Masak kue lo mak saya di open. Minta awak dan bagi nang gosong-gosong. Nang elok-elok ni dibungkus pakai toples, dikasih pula selasiban. Tak ada datang tamu, apa namanya? Apa nama istilah ini? Bercendikau bakapang. Itu ada lagi tu. Yang kedua, suguhkanlah makanan yang sesuai dengan porsi tamu yang datang. Itu tadi. Kalau datang misalnya tamu tu 5 orang, hidangkanlah makanan yang porsi 5. Ini kadang datang tamu 5, disuguhkan makanan 2. Orang tu pun bisa tengok. Itu 5, tolong 2. Ya, betul boleh. Padahal dibilang tadi tamu itu membawa rezeki. Ya. Kemudian jangan kita komentari ini Kang, kalau kita bertamu, kita komentari rumah orang. Ya, di mana rumah kau? Ini apa matang pasir ke dalam. Begitu sampai nang jauh lah kau mengambil rumah. Tempat jin buang anaknya ni. Kawan tu dah capek mencicil rumah, membelu rumah. Datang dia sampai mendikomentari ini. Tempat jin buang anaknya ni. Begitu masuk dalam dikomentari, ini tak cocok begini, tak cocok ini. Nanti kau ganti ni kamar mandi kau ni, tak cocok ini. Tak cocok ini. Awak pula yang orang senang hebat. Dia saya dah ngos-ngosan membelu rumah. Itu salah itu Bu. Kata
Imam apa tadi? Dalam bertamu tadi. Kemudian ada lagi. Kalau ada orang bertamu, Bu, ini saya alami juga nih. Kalau bertamu saya ke rumah, ada kawan saya namanya Ustaz Encep, itu diantarkan sampai pagar. Kadang kita tidak. Ya. Kadang tamu tukang, awak di dapur, bawalah pulang ke yo, main HP juga. Padahal sunnah, Bu, diantarkan tamu tu sampai pagar, minimal sampai pintu. Kalau tak berpagar, awak sampai pintu lah. Tapi kalau tak berpintu, tak salah aku lagi. Ya. Kemudian, Bu, kalau nak bertamu, tinggalkanlah kesan yang baik. Ini kata pesan Imam Ahmad tadi. Kita tinggalkan kesan yang apa artinya, Ustaz? Kalau ada anaknya dikasih, ini Kang 3 hari 3 malam mak bertamu. Udah habis-habisan waktu. Ada cucunya, tak awak tinggalkan. Kenapa? Kalau tinggalkan kesan yang baik, dia pasti. Kalau tahu dia nak bertandang lagi. Oh nek, nak datang awak apa tu nek? Yang mengkasih awak 20,000 tu, senang hati. Tapi kalau datang tamu dengan mangso, polit. Mak dia pun dikasih kode. Ya, dikasihnya kode. Nek, nak datang apa tu? Itulah saudara ayah kau tu. Iya, polit. Saudara nenek lagi. Dia muncung kau tu. Apa ikutkan kau? Sudah datang penjadi. Menghabisi. Ini kau tak balik ikut. Kalau datang kang saudara ibu, servis habis. Kalau datang saudara bapak tu, segala dikunci pakai lemari. Segalanya dikunci. Biasanya lemari makan tak berkunci, jadi berkunci. Tumpuan gombok. Nanti ada kejadian ibu-ibu sana, Bu. Tak ibu sini. Ibu sana tu sedang di sini dia. Yang mana? Pada itu yang sekolah bersaudara ni kan? Aduh, salah. Kami ada mana? Salah. Ya, ada begitu. Bolo di dia saja kan, Bu. Tapi dia pengalaman kan, Malin? Guru. Betul kau sebut pengalaman. Tapi kalau sudah sini rusak, macam mana pengalaman? Profesor pun kalau hati rusak, macam mana? Masa bolahan. Ya. Itu kadang. Kemudian, Bu, yang ketiga, ini yang penting. Batas batamu tu 3 ini sudah datang awak satu suku sakat dari kampung Batandang ke saudara-saudara di kota di Medan misalnya, atau di Tanjung ni, atau istilah kota Cina Sagodong. Pikir-pikirlah awak. Apa yang datang itu suaminya baru golongan 3 bayar. Tanggal tua pula. Memang betul lah, Bu. Dia tahu hukum di servisnya, Ibu. Memang hari pertama ayam. Hari kedua telur ayam. Hari ketiga mulailah mengusir ayam. Bukan nak mengusir awak. Sadarlah awak. Tak lagi. Ini pula awak akan datang udah Cina Sagodong, tak bawa apa-apa, modal dongkul doang. Itulah penyakit kita dalam bertamu. Jadi ibu-ibu rahmatullah, inilah kaji kita 3, tak apalah banyak-banyak. Ya. Yang pertama apa tadi pesan mengapa Nabi Ibrahim itu disebut Allah Khalilullah? Karena aku tidak pernah mendulukan perintah Allah daripada perintah hamba sekalipun. Yang kedua, saya enggak pernah khawatir tentang rezeki yang Allah berikan padaku. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi Ibrahim tidak mau makan siang, makan malam kecuali manggil tamu. Ya, apalagi anak yatim. Jangan gaduh kita menerima tamu ke rumah. Jangan gaduh kita mulai ini menerima perwitan ini. Ya, ada saya tu raja kita buka. Ya, udah tahunya pula anggota wirid, siapa memanglah tabungan sikit-sikit. Jangan pula begitu diumumkan ketua. Pun poning lah, mikir ketua, mikir ketua. Ini sabah mahal ini. Anggota kita tu sekian-sekian, jangan palah gaduh. Karena tamu itu datang membawa rezeki. Nah, ibu-ibu, inilah kajian kita pada sore yang beragi ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya kepada Tayyib Sabi oleh ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tekeke. Oh, mungkin kau pengalaman itu, pengalaman. Iya.